Tim Khusus Anti Bandit 308 Polres Lampung Utara Kamis siang membawa tersangka pencuri motor ke rumah sakit untuk diobati kakinya. Tersangka bernama Ibnu Hajar, berusia 27 tahun, ditembak karena berusaha kabur saat akan ditangkap dalam perjalanan ke Pulau Jawa. Tersangka mencuri motor di 7 TKP di Lampung Utara, padahal ia baru sekitar 2 pekan bebas dari penjara. Tersangka menyatroni motor yang diparkir di depan pertokoan. Jadi kita dapat informasi, si tersangka ini akan melarikan diri ke Pulau Jawa menggunakan kapal laut. Jadi kita langsung kejar dan kita berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan dan berkoordinasi juga dengan KSKP, Seaport Pelabuhan Bakahuni, dan kita berhasil tangkap di hari tadi pagi. Pelaku ini pelaku yang viral di Asakom ya, Bang? Ya, memang tersangka ini adalah pelaku yang viral pada saat pencurian di TKP Asakom, salah satunya itu. Polisi menyita 1 unit motor tanpa plat nomor polisi hasil kejahatan tersangka. Polisi kini masih memburu seorang teman tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus kembali menjalani sebagian hidupnya di dalam penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sindikat pencuri motor kelas kakap Kamis siang ditangkap polisi Bandar Lampung. Tersangka bernama Andi alias Aan, warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur, dan 2 tersangka warga Lampung Selatan bernama Andi Saputra serta Lutfi, 2 temannya masih buron. Tak hanya mencuri, kawanan ini juga ahli membuat surat-surat kendaraan palsu. Motor curiannya tersebut dijual dengan dibarengi STNK palsu atau dikenal sebagai motor surat sebelah karena tidak berikut BPKB. Tujuannya agar motor curian bisa laku lebih mahal dibandingkan harus dijual tanpa surat. Lebih dari 150 motor hasil kejahatan tersangka telah terjual dengan harga 5 sampai dengan 7 juta rupiah per unit. Motor surat sebelah tersebut dijual di Lampung, Sumatera Selatan, dan Pulau Jawa. Sindikat atau jaringan curanmor ya, yang belakangan ini sering terjadi. Kenapa disebut sindikat? Karena ini adanya pembagian peran dari masing-masing tersangka. Peran masing-masing dari mulai melakukan eksekusi pencurian kendaraan bermotor yang kerap terjadi di kota Bandar Lampung dan sekitarnya, kemudian juga membawa ke salah satu tempat untuk disembunyikan. Kemudian juga di tempat tersebut ada orang lain yang berperan untuk membuat dokumen kendaraan palsu, ya, terutama surat tanda nomor kendaraan. Polisi menyita 2 unit motor bodong, peralatan pembuat surat-surat kendaraan palsu, dan belasan STNK motor palsu. Kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu penadahnya. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Lastia melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung menaikkan intensitas razia tes antigen di tempat keramaian. Petugas mendatangi Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan Senin pagi lalu. Petugas menggelar tes antigen secara acak bagi pedagang dan pembeli. Razia tes antigen digelar setelah kasus COVID-19 di Kota Bandar Lampung meningkat. Pemkot mendeteksi penularan COVID-19 sejak dini agar penularannya tidak meluas. Warga yang sedang menjalani isolasi mandiri diminta tidak mendatangi tempat keramaian dan menahan diri sementara berinteraksi dengan orang lain di luar rumah. Dari tes antigen ditemukan 9 pedagang yang terpapar. Mereka diberikan obat dan diminta pulang untuk menjalani isolasi mandiri. Razia tes antigen disambut baik para pedagang. Mereka yang sehat lebih yakin berjualan. Pemkot Bandar Lampung meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan. Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada Kamis kemarin terdapat penambahan 743 pasien COVID-19. Akumulasi pasien berjumlah 54.586 orang. 3.849 pasien diantaranya meninggal dunia.
Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali mengaktifkan posko penyekatan pada awal pekan lalu. Petugas memeriksa kesehatan dan sertifikat vaksinasi warga luar daerah yang akan masuk Kota Bandar Lampung. Posko penyekatan didirikan di 5 pintu masuk Kota Bandar Lampung, di pintu keluar gerbang tol Itera, tepatnya di depan Polsek Sukarambe, pintu keluar gerbang tol Matang, Bundaran Raden Intan Rajabasa, Terminal Kemiling, dan Jalan Bypass, tepatnya di sekitar lapangan Baruna Panjang. Posko penyekatan dijaga oleh tentara, polisi, Pol PP, dan Linmas. Petugas juga menyiagakan tim medis untuk melakukan tes antigen secara acak bagi warga luar daerah yang akan masuk kota. Posko penyekatan akan dioperasikan setiap hari selama 2 pekan. Jam operasional petugas mulai pagi hingga sore dan dilaksanakan setiap hari. Bagi warga yang terpapar dari hasil tes antigen maka akan diminta putar balik dan dilarang masuk kota. Kedatangan Cipto Suroso, pria berusia 36 tahun di rumahnya disambut tangis histeris keluarganya Senin siang. Warga desa Bukoposo, Kecamatan Waiserdang, Mesuji ini langsung dipeluk sang ibu dan istrinya penuh haru. Bukan tanpa alasan, penyambutan Cipto penuh air mata itu. Pria 2 anak itu sebelumnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang melalui restoratif justice setelah mencuri getah karet di perkebunan PT Silva Inhuta di Mesuji pada 2021 lalu. Langkah penghentian kasus itu diambil setelah Kejari Tulang Bawang mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, karena Cipto terpaksa mencuri karet senilai Rp500.000 untuk biaya sekolah anak-anaknya. Usai mendapatkan surat keputusan penghentian proses hukum yang disaksikan pelapor dan kejaksaan, Cipto langsung bersujud syukur dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pemberian restoratif justice menjadi satu langkah keringanan dan keadilan hukum kepada pelaku tindak pidana ringan meski masih dalam pengawasan aparat keamanan. Mafia tanah bernama Suhaidi alias Edi Bagong, warga Sukarambe, Bandar Lampung, Sabtu siang ditangkap polisi. Penegak hukum menyita barang bukti beberapa sertifikat tanah palsu, kwitansi jual beli, dokumen terkait penjualan tanah lainnya, dan ponsel. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana mengatakan, dari kejahatannya tersebut tersangka telah mendapatkan uang lebih dari 2 miliar rupiah. Banyak modus tersangka dalam menjalankan bisnis menjual tanah ilegal. Di antaranya tersangka memalsukan sertifikat tanah yang dijual padahal bukan miliknya. Tersangka juga mahir mengganti nama pemilik tanah dalam sertifikat. Modus lain yakni tersangka menipu korban pemilik tanah. Ia berpura-pura akan membeli tanah korban. Tersangka memberikan uang muka jutaan rupiah dan meminjam sertifikat asli dengan alasan untuk dicek ke kantor BPN. Tanah korban tersebut kemudian dijual tanpa ada pelunasan dan tersangka kabur. Polisi melakukan penyelidikan dengan hati-hati dan mengetes keabsahan sertifikat melalui laboratorium. Polisi menduga tersangka tidak bekerja sendiri dan melibatkan tersangka lain. Tersangka dijerat pasal 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen, junto pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Rabu siang membongkar kejahatan perdagangan orang. 9 wanita dewasa warga Lampung diselamatkan dari tempat penampungan di Ponorogo, Jawa Timur. Mereka akan dipekerjakan ke Singapura sebagai pembantu rumah tangga. Mereka mengaku telah membayar uang 10 hingga 15 juta rupiah kepada perusahaan penyalur jasa tenaga kerja yang berkantor pusat di Jakarta. Selama bekerja di luar negeri, gaji mereka nantinya akan dipotong oleh perusahaan yang memberangkatkannya. Mau dipekerjakan kemana? Singapura. Enggak sebagai apa? ART ya. Terus syarat-syaratnya kemarin apa aja diminta pihak perusahaannya? Kakak, KTP, surat izin orang tua, sama ijazah. Polisi mendeteksi 9 korban akan dijadikan TKW ilegal.
Kasus ini terungkap setelah korban melapor ke keluarganya karena di penampungan sudah lebih dari 3 bulan. Mereka rupanya akan diberangkatkan bekerja di luar negeri menggunakan visa kunjungan tanpa disertai dokumen dari otoritas ketenagakerjaan. Polisi menjerat pria berinisial S yang merekrut korban dengan pasal 2 atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.